kalau Alfat mempercaya kepada Yesaya, maka Alfat harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab Alfat harus membaca semua Yesaya itu. Ya. Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan keselamatan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing. Yang ada di antaramu, kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Jadi, ketika Alfat mengatakan akulah Tuhan Allah, tidak ada yang lain, maka Alfat harus percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Sebab Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kalau juru selamat mengirimkan utusan atau rasul untuk menyelamatkan manusia, apakah utusan itu juga adalah juru selamat itu sendiri? Coba kau terangkan ini. Iya, kalau engkau mendengarkan yang keluar dari mulutnya Zulkifli M. Abbas, bahwa ia itu memaparkan kebenaran menggunakan dalil-dalil dari SWT-nya, tidak mempelintir-pelintir ayat Alkitab untuk membenarkan kitabnya itu, maka fianlah kau di sini, tunjukkan nyalimu itu, dan tunjukkan bahwa engkau itu mempunyai kebenaran menurut Alkitabmu, menurut Al-Quranmu. Jadi kamu kalau tidak bisa VN di sini, kamu hanya pendusta, penyesat, hanya pintar membuat konten, tetapi faktanya otak kosong, tong kosong bunyi nyaring. Sudahlah, kau jawablah sudah itu pertanyaan di atas. Ya, kesimpulannya begini. Yesus itu di dalam Yohanes 5 ayat 30 mengatakan dengan tegas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, jadi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah, dapatkah Yesus membuat dirinya menjadi sang pencipta alam semesta? Coba kau jawab sudah ini. Gimana perginya kau Stefanus? Jawablah sudah itu. Pertanyaan dari paman itu. Dapatkah Yesus yang kau sembah itu menjadi Tuhan? Lah mengetahui kapan kiamat saja Yesus tidak sanggup. Ada-ada saja kau itu menuduh Yesus menjadi Tuhan. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Ada-ada saja kau itu. Sudah kopi cebok saja dulu. Cebok pakai air 1 sendok, Stefanus. Sudahlah Stefanus, tadi di sebelah kamu kabur pula ke sini. Kalau aku di sini kau kabur pula ke sebelah. Ayolah Stefanus, cobalah kau buktikan ajalah kau punya Tuhan itu. Dia berkata di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku Yesus tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kenapa pula Kristen itu lahir menganggap Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa itu menjadi Tuhan? Bisalah kau tunjukkan dalil pengakuan Yesus, aku bisa membuat diriku menjadi Tuhan pencipta alam semesta.
Coba, bisakah Yesus begitu? Stefanus, Stefanus, di mana pulau tak kau simpan pagi ini, Stefanus? Zulkifli M. Abbas. Ayo Vin. Hei, jangan pinter buat konten otak kosong. Wetong kosong bunyi nyaring. Ayo Vin. Bacaan Injil Markus 13 ayat 33, ayat 35 sampai 36. Bismillah walibni wal ruhul kudus, alillah al-wahid, amin. Undurwa isharwa wasallua lannakum la ta'alamuna matta yakuna al-waktu isharu wa idhan lannakum la ta'alamuna matta yati rabbu al-baiti amasan amnis fa'al-laili amsiyaha alladika amsabahan lidala yati ba'atatan fayagidakum niyaman. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Semoga kita selalu dalam penjagaan dan perlindungannya dan dalam kesiagaan menanti kedatangannya. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati dan menjaga kita, terutama bagi mereka yang mendengarkan firman Allah. Amin. Horas. Sesuatu yang palsu pasti pingin kali menyerupai yang asli. Inilah yang sedang kamu pertontonkan. Petro, S2 teolog tapi otaknya kosong. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Dia? Siapa yang mengutus Yesus? Itu adalah Bapaknya. Jadi kehendak Dia yang mengutus Yesus itu mengatakan, dengarkanlah anak itu, kepadanya aku berkenan, kepada Dialah aku berkenan. Jadi ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebab Dia adalah manusia. Jadi kemanusiaannya itulah yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tetapi ketuhanannya itu bisa membuat apapun. Bisa membuat apapun.
Jadi ketika Yesus itu menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, maka muncul pertanyaan, ketika Yesus itu menjadi manusia, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, apakah pada saat dia menjadi manusia, mampu membuat dirinya menjadi Tuhan pencipta alam semesta? Coba kau pakai akal kau. Kalau Zulkifli Mabas mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat, siapa bilang Yesus tidak tahu hari kiamat? Kalau Zulkifli Mabas mengatakan bahwa Yesus mengatakan pada hari nanti, tidak ada seorang pun yang tahu pada hari kiamat itu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Anak tidak tahu. Tetapi Bapa saja yang tahu. Bapa saja yang tahu. Jadi ketika Bapa itu yang tahu, Yesus pun tahu. Kenapa? Sebab Yesus mengatakan, Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu. Yesus mengatakan, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi ketika hanya Bapa saja yang tahu, Yesus pun tahu. Sebab Yesus dan Bapa itu adalah satu. Siapa yang melihat Yesus, itulah melihat Bapa. Kau lebih tahu daripada Yesus rupanya. Yesus sendiri mengaku di dalam ayat yang kau ucapkan barusan. Matius 24 ayat 36. Dia katakan bahwa anak tidak tahu hari kiamat. Kau pula katakan Yesus itu tahu. Pantaslah kau jadi Tuhan juga lah. Suruh aja teman-teman kau sembah kau lah, Stefanus. Yesus mengaku nggak tahu hari kiamat. Kau pula bilang Yesus tahu hari kiamat. Kau berpikir pakai tumit rupanya ya. Pertanyaan Zulkifli Mabas. Pada waktu itu Yesus menjadi manusia, apakah dia bisa membuat dirinya itu Tuhan dan bisa menciptakan langit dan bumi? Jelas tidak bisa. Ya. Di saat itu dia menjadi manusia, tidak bisa membuktikan dirinya itu atau tidak bisa mengatakan dialah Tuhan untuk menciptakan semesta alam ini kepada Zulkifli Mabas. Kenapa? Sebab dia itu menjadi manusia, dia sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Ya. Dia sudah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi ketika Zulkifli Mabas mengatakan bahwa di saat itu Yesus menjadi manusia, harus mengatakan atau harus berusaha untuk bisa menciptakan langit dan bumi. Tidak bisa. Kenapa? Sebab dia sudah menciptakan langit dan bumi sebelum dia menjadi manusia. Kesilau pula otak kau itu, Stefanus bah. Pertanyaanku itu tidak seperti itu. Yang kutanya samamu, ketika Yesus menjadi manusia, tak bisalah dia itu berbuat apa-apa. Terus Kristen ini datang mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan lagi kembali. Kan gitu. Nah, pertanyaannya, coba kau dengar baik-baiklah ini. Apakah Yesus mampu menjadikan dirinya menjadi Tuhan sampai pencipta alam semesta? Sementara Yesus mengaku di dalam ayat kitabmu sendiri, Yohanes 5 ayat 30 lah ya. Dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Jadi kalau dari sisi kemanusiaannya Yesus, tak bisalah dia menjadi Tuhan kembali. Ayo, atau kau punya ayat yang mengatakan bahwa Yesus mengaku, bisalah aku ini kembali menjadi Bapa. Bagaimana itu, Stefanus? Bujang Virgo, kamu mau berbicara tentang sunat, sedangkan nabimu tidak sunat. Jadi kamu itu ikut siapa sunat? Nabimu tidak sunat, kaulah yang sunat. Ikut siapa kau? Kalau kau mau berbicara tentang sunat, kau itu sunat ikut siapa? Menyunatkan dirimu itu mengikuti siapa? Ajaran siapa yang kau ikuti itu? Menyunatkan diri. Kalau engkau mengatakan mengikuti Muhammad, maka Muhammad pun tidak sunat. Willy, janganlah kau pergi ke orang lain. Kau jawablah pertanyaanku tadi itu. Dapatkah Yesus membuat dirinya menjadi pencipta alam semesta alias menjadi Tuhan? Itulah yang kau jawab. Janganlah kau bahas sunat. Bagaimana pula kau ini, Stefanus? Ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus bisa membuktikan bahwa dia itu adalah Tuhan? Bisa. Ya, bisa. Ketika ia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu sudah membuktikan bahwa dia itu Tuhan. Kenapa? Sebab dia dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Jadi dia itu sama dengan Bapa. Tidak mengerti pula kau pertanyaanku. Wala. Bukan Yesus membuktikan dirinya Tuhan. Pertanyaanku itu, coba kau dengarlah baik-baik pakai hidung kau itu. Dapatkah Yesus itu membuat dirinya menjadi Tuhan pencipta alam semesta? Itu pertanyaannya. Coba kau telaah dulu itu baik-baik. Ya deh, kau ini betul-betul nggak paham kau ini. Pertanyaan kamu Zulkifli Amabas, pertanyaan anak TK, pertanyaan bodoh. Kenapa? Sebab pertanyaanmu mengatakan di saat itu Yesus menjadi manusia, apakah dia bisa membuktikan dirinya itu Tuhan? Saya sudah bilang, dia bisa membuktikan dirinya itu Tuhan. Kenapa? Sebab dia mengatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Lalu pertanyaanmu mengatakan lagi, apakah Yesus itu ketika menjadi manusia, apakah dia bisa membuktikan atau bisa dirinya itu membuat langit dan bumi beserta isinya? Tidak bisa. Ya, di saat itu Yesus menjadi manusia tidak bisa membuat dirinya menjadi pencipta langit dan bumi beserta isinya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab dia menjadi manusia, dia sudah menciptakan langit dan bumi sebelum dia menjadi manusia. Betul-betul kau ini nggak ngerti maksudku, Stefanus. Kan kau tuhankan Yesus. Alasannya Yesus itulah Tuhan. Kata kau ya kan? Nah sekarang kau pula yang mengatakan Yesus tidak bisa menjadi pencipta alam semesta. Ya berarti Yesus yang dilahirkan oleh Maria itu bukanlah Tuhan pencipta alam semesta. Itulah maksudnya. Ya jadi sekarang kau sudah sadar toh bahwa yang kau sembah itu bukan Tuhan. Makanya muncul pertanyaan supaya kamu itu bisa sembuh dari penyakitmu itu, menyembah sesamamu manusia. Apakah Yesus anak Maria yang adalah manusia 100% itu bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Apa jawabanmu? Tidak bisa. Nah sudahlah, berhentilah kau menyembah Yesus.